Donny van de Beek menjadi salah satu pemain yang dipantau Inter. Inter terus ingin memperkuat setiap sisi tim. Simone Inzaghi dengan lantang menyatakan bahwa musim depan timnya harus mengincar semua trofi pada setiap kompetisi yang dimainkan. Mengingat jadwal yang akan lebih padat dari musim sebelumnya karena perubahan format Liga Champions dan Piala Dunia antar klub, oleh karenanya ada kemungkinan Inter juga lebih menggemukkan tim dari musim lalu. Stefano Sensi dan Davide Klaassen akan hengkang dari klub karena kontraknya akan berakhir Juni nanti, dan hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak untuk keduanya. Nerazzurri mencari gelandang berkualitas yang bersedia untuk menggantikan peran kedua pemain. Seperti yang diketahui, kedua pemain lebih banyak duduk di bangku cadangan, menjadi opsi pilihan terakhir Simone Inzaghi, dan hanya dimainkan ketika laga-laga sudah dirasa aman. Oleh karena itu, menurut laporan dari Spanyol, Vicajesnet mengatakan Inter telah menunjukkan minat untuk mendatangkan gelandang Manchester United Donny van de Beek, yang saat ini dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Musim ini selama masa pinjaman dia hanya bermain sebanyak 8 pertandingan, dengan mencatat 357 menit bermain. Permintaan gaji Lautaro Martinez melebihi angka 10 juta euro per musim. Hingga hari ini, baik pihak Lautaro Martinez dan Inter terus sama-sama menyatakan ingin terus bersama dan mengatakan bahwa kesepakatan semakin dekat, namun faktanya tanda tangan kontrak baru masih terhambat. Pascual Guaro, jurnalis yang dikenal dengan jajaran manajemen Inter, mengungkapkan akar masalah dari tertundanya kesepakatan hingga sejauh ini saat ia berbicara di acara KSVS. Dari apa yang saya dengar dari pihak Inter, Lautaro Martinez meminta lebih dari 10 juta euro per tahun untuk memperbarui kontraknya. Masih ada jarak antara kedua pihak dan saya yakin Lautaro harus menurunkan tuntutannya untuk mencapai kesepakatan. Ada kemungkinan untuk hengkang, Inter pantau situasi Bruno. Kabar datang dari ranah Inggris, pemain Portugal yang sekarang menjadi kapten dari Manchester United, Bruno Fernandes dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan klub tersebut pada musim panas mendatang. Samuel Luckhurst, jurnalis Manchester Evening News, mengatakan bahwa Inter dikabarkan tertarik pada gelandang tersebut, dan menjadi tim terdepan untuk mencoba mendapatkannya. Namun laporan berbeda datang dari jurnalis The Athletic. David Ornstein menyebutkan pemain berusia 29 tahun tersebut diperkirakan akan bertahan di Manchester musim panas nanti setelah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub pekan lalu. Filippo Inzaghi tak nyangka Inter sukses besar setelah jual banyak pemain penting. Legenda AC Milan, Filippo Inzaghi sangat terkesan dengan kesuksesan adiknya. Simone Inzaghi memimpin Inter Milan meraih kesuksesan meskipun banyak melepas pemain bintang di klub. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset via Kinternews, Pippo Inzaghi memuji performa Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Seperti diketahui, ketika Simone Inzaghi tiba, Inter sedang mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Hal itu memaksa klub mengorbankan sejumlah pemain top di skuad, lantaran butuh dana besar demi membantu menstabilkan keuangan. Yang membuat pelatih Antonio Conte tiba-tiba angkat kaki dari Stadio Meazza usai membawa Inter meraih gelar Serie A ke-19. Inter menjual Achraf Hakimi pada musim panas 2021, tak lama setelah kedatangan Inzaghi menggantikan Conte. Namun, itu bukanlah satu-satunya penjualan besar yang dilakukan Nerazzurri setelah penunjukan mantan pelatih Lazio itu sebagai pelatih. Romelu Lukaku juga pergi dengan harga yang jauh lebih besar pada musim panas yang sama. Lalu Inter juga menjual Andre Onana dan Marcelo Brozovic dengan harga yang signifikan. Sementara itu, pemain penting seperti Ivan Perisic dan Milan Skriniar termasuk di antara pemain yang pergi dengan status bebas transfer selama masa kepemimpinan Inzaghi. Meski demikian, Inter tetap mampu berkembang dari musim ke musim. Beberapa di antaranya berkat pemain yang didatangkan. Musim ini, Inter bahkan berhasil meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya di bawah asuhan Inzaghi. Itu terjadi setelah mereka mencapai final Liga Champions. Inter juga memenangkan 2 trofi Coppa Italia dan 3 kali Supercoppa Italiana. Penjualan pemain penting yang begitu masif tidak menghentikan langkah Inter dan Inzaghi untuk menemukan cara meraih kesuksesan. Raihan total 6 trofi plus final Liga Champions selama 3 musim dengan keterbatasan dana adalah sebuah pencapaian yang luar biasa di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi.
Inter telah berkembang pesat berkat kerja keras Simone, kata Filippo Inzaghi. Jika menoleh ke belakang, sepertinya tingkat kesuksesan seperti ini tidak akan mungkin terjadi setelah begitu banyak pemain terkenal dijual. Dan kemudian mereka mendatangkan pemain seperti Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, kata mantan striker legendaris tersebut. Saya tidak menyangka Inter bisa mencapai level ini. Simone Inzaghi, kami harus menjadi Inter yang kuat. Simone Inzaghi memberikan kabar terkini mengenai kontrak barunya di Inter dan menggarisbawahi ambisinya dan klub ke depannya. Inter kini bersiap menghadapi musim penting 2024-25, di mana mereka akan berusaha mempertahankan gelar Serie A dan menyelesaikan beberapa urusan yang belum selesai di Liga Champions. Mereka juga akan berkompetisi di Piala Dunia antar klub yang diperbarui pada musim panas 2025. Berbicara melalui Sport Mediaset, Inzaghi pertama kali membahas kapan dia akan menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan Inter. Kontrak, saya telah mengatakannya setelah pertandingan Torino, saya berharap dapat segera mengumumkannya. Memenangkan Scudetto dengan 5 pertandingan Liga tersisa adalah hal yang luar biasa, mengingat apa yang diberikan para penggemar Inter kepada kami. Sekarang kami memiliki pertandingan terakhir Liga di kandang yang harus kami hadapi dengan cara terbaik, lalu saya akan bertemu dengan manajemen. Ia menyinggung apa yang harus dilakukan Nerazzurri ke depan. Kami harus menjadi Inter yang kuat, kami harus meningkatkan tujuan kami setiap tahun. Memikirkan 6 trofi dan final Liga Champions ketika saya tiba 3 tahun lalu sepertinya tidak terbayangkan, namun ada banyak harapan sekarang. Saya tahu saya akan menemukan klub yang kuat, dengan direktur yang sangat kuat. Saya memikirkan Marotta, Ausilio, Bacin yang selalu sedia di belakang. Saya tahu bahwa, meskipun ada kesulitan yang kita bicarakan, mereka akan membangun tim yang kompetitif. Kemudian dengan tim dan para penggemar bersama-sama kami berhasil memenangkan 6 trofi dan mencapai final Liga Champions, sesuatu yang akan tetap bersama Anda selamanya. Inzaghi ditanya apakah kesepakatan yang disepakati antara Suning dan Pincho memberinya kepercayaan diri. Saya harus jujur, kami selalu merasakan ketenangan di sini. Presiden Steven Sang tidak membiarkan saya secara pribadi atau orang-orang saya kekurangan apapun. Ketidakhadirannya tahun ini hampir tidak pernah terasa karena setiap minggu ada pembicaraan terus-menerus, dia selalu membantu kami, dan saya tidak pernah ada masalah. Dia mengomentari tujuan Inter di musim depan. Tujuannya harus selalu menang, karena ini adalah tim fantastis dengan para penggemar yang luar biasa yang telah dilihat semua orang. Kami akan mencoba untuk meningkatkan diri seperti yang telah kami lakukan setiap tahun, mengetahui bahwa ini tidak akan mudah karena ada tim yang memiliki tujuan yang sama dengan kami. Satu hal yang pasti, kami tidak ingin hanya untuk meramaikan sebuah kompetisi. Terakhir, Inzaghi menjelaskan pola pikir di balik sistemnya di Inter. Saya memikirkan para pemain saya, yang menjalani musim yang luar biasa. Ini adalah jalan yang secara objektif akan sulit untuk diulang tetapi kami memiliki klub yang tidak hanya bersukacita atas liga ini tetapi juga terus bekerja dan bergerak untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dapat berlanjut dengan cara yang sama.